Hello students, kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya yaitu chapter 16. How are you today? Okay, I hope you fine in this morning. Today kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Unit 16 about recount and models. Anak-anak boleh melihatnya pada buku cetak halaman 112. Recount and models. Yang pertama kita bahas yaitu recount text. What the meaning is recount text? Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, dan kegiatan. Dalam recount text, struktur yang dipakai yaitu yang pertama tentang orientation. What the meaning is orientation? Di mana orientation menjelaskan, menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian itu terjadi dalam sebuah cerita. Kemudian kita melangkah yang kedua yaitu event. What the meaning is event? Menceritakan peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Yang ketiga, apa itu reorientation? Yaitu penutup dan kesimpulan dari sebuah cerita. Anak-anak boleh melihat dalam buku cetak. Dalam buku cetak di situ sebuah example, sebuah cerita recount text about sebuah cerita tentang animals. Di situ sudah dipilah-pilah. Anak-anak boleh melihat dalam buku cetak, yaitu ada orientation, di mana orientation introduce the skin, awalan dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada event. Event yaitu di mana kita masuk dalam event menceritakan peristiwa, inti dari cerita tersebut. Inti daripada cerita di mana kita boleh melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir reorientation, ada contohnya juga dalam teks buku cetak, itu merupakan penutup dari sebuah cerita. Baik, kita akan melangkah berikutnya tentang modals. Apa itu modals? Modals adalah bentuk kata yang membantu kata kerja, yaitu verb. Di sini Mem tekankan sekali lagi, verb adalah kata kerja. Modals dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah modal present dan yang kedua modal past. Di mana modal present yaitu bentuk kata yang kita buat terjadinya di masa sekarang, sedangkan modal past yaitu bentuk kata yang membantu kata kerja yang dibuat pada masa lampau. Example-nya, anak-anak boleh lihat dalam dia papan tulis. Di sini ada can dengan could, ada will dengan would, ada shall dengan should, may, might, dan juga must, had, to. Kalau kita lihat dalam buku cetak bagian modals, di situ ada contoh yang dapat diambil. Halaman 113. Number 1, the student must study hard every day. Di situ memakai kata must. Kenapa memakai kata must? Because di sini dia menggunakan modal present yang berlangsung sekarang. Karena di dalam buku cetak di situ ada every day. Berikut yang kedua ada every student must wear school uniform. Di situ juga memakai kata must. Number 3, we had to refer to the past. Di situ memakai kata past. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada kata Sandra ought to help her mother in the house. Kemudian yang kelima, he should work harder next year. Yang keenam, he can go to beach if does not rain. Kemudian yang ketujuh, you may have lunch if you are hungry. Number 8, they will go to Jakarta tomorrow. Anak-anak kalau lihat dari dalam contoh kalimat tersebut memakai modals, yaitu modals present, dan ada juga yang memakai modals past. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Dari keterangan waktu yang ada pada akhir kalimat. Baik anak-anak, kita akan membicarakannya lebih lanjut lagi dalam daring selanjutnya. Thank you. Good morning.